ilmu dari guru itu bahkan itu cuma 30%-nya aja. Yang 70%-nya itu kemauan kita sendiri, otodidak dari kita sendiri. Iya sih. Atau bahkan sekarang lagi zamannya TikTok misalnya. Orang-orang terutama yang laki-laki nih kadang-kadang suka melihat-lihat hal-hal seperti itu kan ya. Mulai dari goyang mama muda dan lain-lain sebagainya itu. Oh, masuk 3J. Oh, ternyata aku buka di YouTube itu ya materi TKJ itu aslinya nggak usah sekolah gitu. di YouTube, di web itu sudah banyak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Klik Kanan Production. Media untuk berkarya, media untuk bersuara. Kalian kan masuk SMK ya? Kira-kira selama di SMK itu kalian merasa salah jurusan atau enggak? Soalnya kan di SMK itu jurusannya jauh lebih banyak kan? Jauh lebih banyak dan jauh lebih spesifik ketimbang jurusan di SMA. Nah itu menurut kalian merasa salah jurusan enggak? Dari Mas Vicky dulu sekarang. Rasa pasti itu pasti. Soalnya ya ini terlepas dari paksaan itu ya. Iya. Saya Lanjut. saya udah masuk ke apa namanya ke TKJ. Kok saya merasa kalau untuk apa masuk ke kan saya ini maksudnya udah masuk ke Lexo ya. Itu lebih nyantolnya ke FPL. Soalnya nanti di jurusan yang saya ingin dapat itu ada dasar pemrograman dasar. Oh, di tempat magangmu. Enggak nanti di pelajaran saya mata kuliah saya. Oh, di teknik elektro. Iya, nanti saya udah riset. Udah riset saya. Saya udah riset terus loh. Tapi kayaknya salah jurusan gitu. Tapi ya overall nggak masalah sih, soalnya saya kan dapat ilmu tentang jaringan, jaringan komputer. Jadi kalau ada kayak trouble saat saya ngerjain sesuatu kan saya udah tahu lah gitu. Oh, tapi sebenarnya kalau mungkin yang kamu lihat mata kuliah di semester 1 ya. Memang kalau di semester 1 sampai 8 udah saya timbangin. Ada dasar pemrograman juga. Kan 1 sampai 3 kan umum. Iya. 4 sampai 8 kan udah konsentrasi. Nah, saya kan konsentrasinya nggak ambil yang coding, jadi saya cuma 1 sampai 3. Elektro pun ada coding-codingnya gitu. Ada 5. Ada 5. Oh, 5 peminatan. Ada 5 peminatan. Yang 2 ini ada codingannya. Yang 3 nggak ada. Sedangkan kamu nggak milih yang itu kan? Nggak milih yang itu. Kayaknya bukan kamu banget. Saya udah nggak itu sih. Nggak kayak sama codingan stres. Jadi intinya kamu merasa salah jurusan kan? Iya. Tapi ya itulah nggak masalah sih kalau. Tapi waktu kuliah ini masuk teknik elektro ini kamu merasa salah jurusan nggak? Kalau ini enggak, saya udah minat ini. Awas kamu nanti ya, saya merasa salah Kalau jurusan. ini minat saya. Ini minat dari pingin saya sendiri sih, emang pingin listrik gitu. Nyodel gitu kan? Enggak lah. Oh beda ya? Bukan nyodel. Kan kalau yang itu kan harus kecil, saya maunya yang kayak tenaga listriknya gitu. Ingin kayak gitu, mempelajari tenaga listrik. Kelihatannya suka hal yang besar-besar lah. Besar gitu. Pingin ke arah lebih situ. Kalau untuk SMK ini ya, tapi nggak masalah sih menurut saya. Berarti kamu selama SMK ini kira-kira kamu menjalaninya enjoy atau enggak sebenarnya? Enjoy, saya temennya asik. Oh, jadi meskipun salah jurusan, yang penting masalah pertemanan itu tetap enjoy ya, di lingkungan gua aja. Karena kan meskipun kita salah jurusan, kalau temannya sangat mendukung kan, tiba-tiba ya seneng aja sama pelajarannya kan. Gitu. Berarti bisa dibilang kalau begitu meskipun kita salah jurusan selama lingkungannya kita tepat itu kita bisa menjalannya dengan enjoy gitu ya. Betul. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ya, terkadang kan ada beberapa orang-orang sudah salah jurusan terus akhirnya langsung putus asa kan akhirnya banyak sering bolos, sering hal-hal sebagainya gitu. Jadinya senja. Iya, ya, anak senja. Kamu ada kata emas lagi nggak? Nggak ya udah, ada. nanti aja. Ya udah, lanjut lagi ke Mas Aldi. Gimana Mas Aldi? Kamu merasa salah jurusan nggak selama di SMK? enggak sih. Enggak. Oh, saya suka ke PDN Anda. Luar biasa kamu ini. Gimana ya? Jadi masuk ketua 2 OSIS. Kalau jurusan itu nggak ngerasa salah karena kita kan belajar di misalkan kayak saya jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Kita belajar di materi komputer sama jaringan itu aja. Tapi kalau nggak menutup kemungkinan selama kita memiliki lingkungan yang bagus, terus memang kita punya teman itu beda jurusan lain, kita bisa sharing-sharing. Iya, bisa sharing-sharing dan enaknya sih.
yang saya rasain sendiri ya, itu kayak ilmu dari guru itu bahkan itu cuma 30%-nya aja. Yang 70%-nya itu kemauan kita sendiri, otodidak dari kita sendiri. Iya sih. Jadi kalau misalkan kita TKJ, nggak menutup kemungkinan kita bisa ngedit video, kita bisa iya. desain, kita bisa. Apalagi kalau pas kita nyoba-nyobanya waktu magang ya. Dan ya perlu diketahui ya, magang di SMK 4 kan 1 tahun kan. 1 tahun. Dan pasti tidak 1 tahun itu kita bakalan sibuk gitu kan. Pasti ada waktu-waktu dan bahkan kalau aku sih lebih banyak gabutnya, soalnya aku nggak bisa. Saya juga banyak kabutnya. Ya, itu sih. Jadi kayak awal-awalnya aja sih yang ngerasa kayak misalkan, oh masuk TKJ. Oh ternyata aku buka di YouTube itu ya materi TKJ itu aslinya nggak usah sekolah gitu. di YouTube di web itu sudah banyak. Nah gimana ya? Terus aku pengen belajar yang lain. Itu ternyata nggak menutup kemungkinan aku bisa nggak bisa mempelajari hal tersebut gitu. Tapi pengaruh lingkungan itu penting sih. Kalau lingkungannya kita enak ya, lingkungan kita enak, terus kita punya banyak teman yang beda-beda jurusannya, itu nggak menutup kemungkinan kita bisa belajar. Iya sih. Hal-hal dari hal-hal yang kita belum yang kita nggak ada gitu loh, yang di materi pelajaran kita nggak ada, itu bisa dipelajari. Sebenarnya di zaman kita sekarang itu kan, kalau menurutku sih semuanya sudah ada sih. Kita mau nyari di Google bisa, di YouTube bisa, bahkan kita nggak perlu sekolah kan bisa. Hanya saja tingkat kesadaran orang Indonesia emang masih kurang, kita akui sendiri. Bahkan aku sendiri ya, ketika membuka YouTube, ketimbang aku membuka hal-hal yang sebenarnya hal yang positif buat aku, yang penting hal-hal hiburan yang lain lah gitu. Atau bahkan sekarang lagi zamannya TikTok misalnya. Orang-orang terutama yang laki-laki nih kadang-kadang suka melihat-lihat hal-hal yang seperti itu kan ya. Mulai dari goyang mama muda dan yang lain-lain sebagainya itu. Kira-kira kamu juga lihat TikTok nggak? Jarang sih. Oh jarang. Oh, tapi pernah lihat? Kamu juga? Enggak. Oh enggak, beneran? Masya Allah, luar biasa. Ini main apa lihat? Dari Instagram sih. Pernah Instagram. Dari Main nggak Instagram pernah. ada. Berarti buka langsung dari TikToknya nggak pernah? Nggak pernah Instagram. Alhamdulillah, ya sama sih. Kalau main nggak pernah. Oh main nggak pernah. Tapi ada rencana main nggak? Enggak. Kamu ada rencana main? Enggak, Kak. Kalau TikTok soalnya ya Kenapa kita jadi bahas TikTok? kayak pendiri pencetusnya, kayak misalkan yang pertama itu siapa itu yang terkenal Bowo ya. Oh ya Bowo kan ini kasihan banget iya. Dulu aku sih prihatin banget sih sama Bowo. Dulu kan dibully sama youtuber kan. Bahkan dulu kan dia pernah bilang gini kan, ketika aku sudah nyebur tuh marah ketika aku sudah sering nyebur gitu kan. Kasihan banget gitu. Ya idola. Ya pokoknya bisa aku simpulkan dari tadi yang pertama untuk Mas Vicky tadi kan, meskipun kita salah jurusan tapi selama lingkungan kita kondusif, terus mungkin support dari teman-teman dan guru-guru juga mendukung, itu jadi kita lebih enjoy karena menjalankannya. Karena bagaimanapun meskipun kita salah jurusan, kita harus yakin di jurusan itu terdapat manfaat untuk kehidupan kita nanti. Nah, tapi lebih bagus lagi kalau buat yang seperti Mas Aldi. Kenapa? Karena dari awal dia sudah punya niatan untuk masuk jurusan itu. Jadinya lebih 120% lah dari sana itu. Bahkan kalian tahu sendiri ya, ini teknikalnya Aldi ini lumayan bagus. Tadi aku lihat dia juga kebetulan satu SMP sama adikku meskipun beda angkatan. Padahal kita lihat yang dulu waktu di SMP dia kayak gitu, ternyata waktu masuk SMK malah jadi ketua 2 OSIS luar biasa. Atasan saya ini. Tapi kan kalau nggak ada Mas Vicky, ya siapa yang jadi jubir di atas. Ya wis jubir andalan angkatan ya. Harus lebih giat daripada anak SMA kalau bisa. Kalau bisa. Karena kamu SMA berapa? Kenapa yang disebutin selalu SMA gitu? Iya. Kenapa nggak kamu sekolah apa? Sekolah di mana? Kenapa orang-orang itu selalu menganggap SMA dan SMA? Iya. harus percaya diri. Kalau nggak percaya diri, apalagi yang mau diandalkan. Karena sebagai saudaranya Aldi CJR, kamu harus bisa dong ya. Pasti. Pasti. Harus bisa. Harus bisa.